dalam nama Bapa dan nama Anak dan Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kami yakin bahwa pemerintahan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Haleluya. Bagaimana teman-teman
dan tempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada diri orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah Tuhan. Demikian Tuhan, marilah kita meminta kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan pada umat-Nya yang fasik, melainkan Tuhan berkenan pada perbuatan orang fasik dari kelakuannya, ke jalan yang benar, supaya dia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari segala murka dan dosa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan-Mu, agar kami tetap kuat dan kokoh dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau kepada nama. Engkau ini kebenaran. Kemuliaan dan Allah di tempat yang tinggi.
Firman Tuhan yang memberkati hasil ini pada minggu ini bertulis dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita baca secara sesungguhnya. Perkawinan pada hari ketiga ada perkawinan karena yang di Galilea dan Yesus ada di sini. Ketika mereka melakukan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka tidak bisa anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah pelayan-pelayan itu penuh dengan air, dan mereka pun isinya sampai penuh. Setelah pemimpin besar itu memecah air yang telah menyebabkan itu, dan dia tidak tahu dari mana caranya. Tapi pelayan-pelayan yang menjual air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan menjadinya percaya kepadanya. Demikian teman-teman, berbahagialah orang yang telah serta mengalami. Amin.
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pemampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Minggu 19 ibadah akan dilaksanakan seperti biasa dengan bahasa Indonesia dan akan diserahkan kepada Allah setelah persembahan kedua. Mari kita berdoa supaya kita berdua ini menjadi adalah Tuhan dan sukacita untuk seluruh jemaat. 02 pemberitahuan akan menerima pemberkatan Tuhan saudara Pak Sujuan, putra dari Bapak Prato Sujuan Malu, Ibu Kopriyato Malu, jemaat Katolik Cimahi Jalan Singa Mengajar dari BPSA dengan saudari Kartika Maulina Gurunda Barat, putri dari Bapak Sarto Gurunda Barat SK Malu, Ibu Rosita Gurunda Malu. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 10.30 di tempat di Gereja Cimahi Jalan Singa Mengajar. 03 saya guru sekolah minggu. Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 saya guru sekolah minggu aktif kembali mulai pukul 18 bertempat di guru sekolah minggu lantai 2. Dimohon pada seluruh sekolah minggu untuk mengikuti seremoni. Persoalan ajaran 2020-2021 akan dimulai pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 19 dan tempat di sekolah minggu lantai 2. Diberitahukan pada seluruh pelajar ini untuk mengikuti pembelajaran ini. 05 anak-anak. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Tuhan telah menganugerahkan seorang putra keluarga Leonard Kalimantan Desa, Ibu Sirus dan Pekian. Anak dan anak dalam kasihnya. Semoga anak tersebut menjadi anak yang baik dalam keluarga Audi dan Alhamdulillah. Poin 3 beritahu pembangunan. 01 persembahan khusus untuk pembangunan. Hari ini tanggal 18 Oktober 2020 kita akan mengadakan persembahan khusus untuk pembangunan pada ibadah pukul 07 pukul 09 pukul 11 dan pukul 17. Persembahan ini akan diantar ke pasar dalam pukul. Demikian waktu persembahan ini. Terima kasih.
semuanya bersama. Demikianlah isi maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku akan menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambamu Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor domba jantan dan 7 ekor domba jantan dan berilah kepada hambamu Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baliklah hambaku Ayub melimpah doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan diterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambamu Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zophar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang dimakan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan air 2 kali lipat dari segala kelebihannya itu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan, dan semua kenalan yang lama, dan mereka bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan untuk berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala langkah yang telah diberikan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 pesita dan sebuah cincin emas. Beberapa kali dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada ia mendapat 12.000 ekor kambing domba dan ia juga mendapat 7 laki-laki dan juga anak perempuan, dan anak perempuan yang diberinya di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anaknya, dan mereka tidak yang usaha di antara saudara-saudaranya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan beranak. Demikian yang akan melakukan. Jauhlah di dalam dunia, kisahnya seperti ini. Satu keluarga akan berangkat kerja, lalu dia menunggu untuk membangun, biasanya
Kita semua sudah biasa mendengar cerita tentang ayam. Saya rasa tidak ada yang dari sini yang tidak tahu ceritanya. Tapi akan saya ulangi untuk mengingatkan kembali iman kita tentang ayam. Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan dia mempunyai kekurangan yang bagi orang barat. Ayub ini seperti pasal orang kafir, kalau begitu orang asal mampu. Ada kekayaan, Ayub terkenal sebagai orang yang kaya. Dan dia juga punya anak, laki-laki dan perempuan. Tidak hanya itu, dia juga orang yang dihormati karena dia sangat murah kepada banyak orang. Dia suka menolong orang-orang yang susah. Jadi kemurahan hatinya, pertolongannya kepada hambanya membuat dia lebih hormati. Asal mampu, dia mencari tidak boleh merasa. Jadi apa yang ada pada lain jelas ada kekayaan, ada kehormatan, ada juga kebenaran. Dan yang ketiga itu dia orang yang saleh, jujur, takut kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita membaca di pasal 1, ternyata si jahat tidak suka. Lalu dia katakan kepada Tuhan, Allah, itu si Ayub baik, jujur, karena kau berhati dengan segala kekayaan. Tuhan mengatakan tidak demikian. Dia memang benar orang yang saleh, jujur, takut kepada Tuhan. Lalu dengan seizin Tuhan, iblis membuat sesuatu yang menyusahkan hati Ayub. Tapi Tuhan katakan jangan tinggal menolong karena Tuhan. Lalu dibuat dugaan dan perkiraan Ayub, kekayaan dia dalam sekejap, anak-anaknya juga mati dalam sekejap, kehormatan yang dia miliki juga hilang dalam sekejap. Awalnya Ayub berkata
Dia mau mendengar Tuhan. Dia mulai ragu. Dia ingin selain Tuhan
lalu dikatakan dia takut karena Tuhan, tapi dia hanya mendengar apa dan bagaimana siapa Tuhan itu. Tetapi ketika Tuhan datang, dia katakan aku melihat Tuhan. Ini membuat dia berubah, ini membuat dia menyesal, ini membuat dia mengatakan aku tidak mau apa-apa lagi, dan seterusnya menaruh percaya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak seperti itu, walaupun pada saat dia bukan adanya banyak hal yang tidak mengerti, tetapi bagaimana dia hal yang tidak mengerti dalam perjalanan kita tetap bisa percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak selalu harus dan harus paham. Percaya kepada Tuhan harus masuk akal, harus mengerti. Itu percaya kepada Tuhan. Itu namanya pengalaman. Ayo menjadi percaya. Sesungguhnya Allah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Tahu. Sekarang ayo mulai melihat segala sesuatu bermulai dengan kehidupannya dalam perspektif Allah, dalam perspektif yang benar di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa hanya walaupun dalam banyak kekurangan, dia punya tetap integritas yang mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu terlihat dari apa? Itu terlihat dia mau berbicara terus kepada Tuhan walaupun dalam banyak kekurangan. Berbeda dengan sahabat-sahabat lain. Mereka akan berbicara tentang Tuhan dan bicara tentang Tuhan itu salah. Salahnya apa? Mereka mengatakan bahwa penderitaan itu karena ada dosa. Tidak semua penderitaan karena Kristus mati menderita untuk menyelamatkan kita. Apakah Kristus berdosa? Makanya dia menderita untuk menyelamatkan kita. Tidak. Kita dengar saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus. Dalam hidup ini dia selalu hubungan sama Tuhan. Penderitaan jangan lihat selalu pada sesuatu. Belajar dari kami. Dia melihat sekarang. Dia mengatakan penderitaan. Dia mengatakan berubah hidup. Allah ada lagi. Allah dekat kepada penderitaan. Allah dekat dengan orang-orang yang menderita. Walaupun mungkin banyak seperti teman-teman hari ini mengatakan sesuatu yang mereka tidak mengerti tentang Tuhan, pikiran mereka tidak membawa mereka pada kebenaran yang sebenarnya. Itu sebabnya Allah ingin mengubah setelah hari merasa lega, tenang di hadapan Tuhan, lalu dia akan beriman kepada saat itu. Dan inilah sukacita bagi kita sebagai orang yang percaya. Sesungguhnya Allah tidak mau seorang pun di antara kita celakanya, terlebih kita menerima untuk kita tidak mengenal kebenaran, untuk kita tidak berbalik kepada Dia. Allah memberikan jalan, Allah menunjukkan kasih. Allah ingin kita diberikan seperti sahabat-sahabat dari kami. Allah ingin memulihkan mereka supaya tidak berjalan dengan pengertian mereka sendiri tentang kebenaran, tetapi mau dituntun oleh kebenaran Tuhan. Mereka sekarang membawa persembahan dan harus memperjuangkan mereka. Apa artinya ini saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus? Pasti mungkin akan berubah dengan anak-anak mereka dahulu. Dan Allah ingin memulihkan kami dan bukan hanya kami, tapi juga memulihkan sahabat-sahabat kita. Ini mengingatkan kita saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus. Seberat apapun engkau, kita, hidup kami pulih. Mungkin orang yang terdekat dengan kita, teman sekerja kita, atau siapapun yang mencintai kita. Jangan pernah
memulihkan keadaan air. Kalau menonton film yang paling ini dia sekarang ada lagi. Tapi kalau kita menonton cerita yang berat, ada ini seperti inilah kita ceritakan. Allah memulihkan keadaan orang tersebut. Dia berdoa kepada Tuhan sahabat-sahabatnya dan Allah memberikan 2 kali lipat apa yang diberikan ini. Allah menggantikan walaupun mungkin apa yang sudah kami lakukan Tuhan, tapi Allah memberikan bukan berarti tidak pernah cerita yang sudah terhidup, tetapi Allah memberikan sesuatu yang menguatkan di dalam penderitaan. Bahkan katakan putri-putrinya, kalau yang sekarang itu mungkin dari perlombaan Miss Universe ya, 3 putri Miss Universe luar biasa Allah memberikan. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, Allah memberikan setiap penderitaan saat frustrasi ketika penderitaan belajar dari Allah, bahkan melihat Kristus yang menderita. Dia menderita untuk menyelamatkan kita. Kalau ada penderitaan kita alami, Kristus mau selesaikan setiap penderitaan dengan berpahala Kristus. Kristus Tuhan yang Maha Baik. Dia memberikan setiap keadaan kita dan Dia memampukan kita untuk melakukan apa yang baik kita. Datang kepada Kristus, teruslah bercakap-cakap dengan Kristus. Dia setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu melakukan perkara yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Semoga firman Tuhan membuatkan kita di dalam hidup kita sekarang. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Kau yang memberikan jalan terkuat kepada kami untuk memulihkan kehidupan kami yang di dalam penderitaan dan berbagai bencana. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Baik, Allah yang setia menemani kami, menyokong kami dan setiap pertemuan kehidupan kami, terutama ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit, penderitaan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami melihat Engkau Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang sepenuhnya harus kami percaya, walaupun mungkin kami menghadapi dan menghadapi. Tapi biarlah hidup kami yang terus bergantung dan percaya hanya kepada Engkau, Tuhan Allah yang mengasihi. Berpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.
Kami juga telah